berjalan. Candi Semberawan adalah candi yang terletak di Dusun Semberawan, tepatnya di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Candi ini terletak di lahan perhutani dengan suasana yang masih asri, serta terdapat hutan pinus yang berfungsi sebagai bumi perkemahan. Candi Semberawan berbentuk stupa, sehingga banyak pula yang menyebut candi ini dengan nama Stupa Semberawan. Bentuk stupa ini menjadi hal yang istimewa, sebab candi berbentuk stupa ini jarang dijumpai di wilayah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan riwayatnya, Candi Semberawan pertama kali ditemukan pada tahun 1904 oleh masyarakat. Kemudian, tahun 1935, Dinas Purbakala Hindia Belanda melakukan pengkajian atas bangunan tersebut. Dan pada tahun 1937, dipimpin oleh Irfan Rumot, berhasil dilakukan pembongkaran. Tidak dapat diketahui dengan pasti kapan Candi Semberawan didirikan. Namun, menurut para ahli, diduga bangunan ini didirikan sekitar abad 14 Masehi. Bahkan ada yang menduga bahwa daerah ini dulunya bernama Kasuranganan, yang artinya Taman Bidadari atau Taman Surga Nimfa, yaitu daerah yang pernah dikunjungi oleh Raja Hayam Wuruk pada tahun 1359 Masehi ketika pergi ke Singasari. Hal ini diberitakan pada Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca yang disebut pada buku 35 bait keempat. Candi Semberawan atau biasa disebut dengan Stupa Semberawan Ya, adalah salah satu monumen sejarah yang berada di Desa Toyomarto, Dusun Semberawan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Dan candi ini berada pada ketinggian 650 meter di atas permukaan laut. Jadi Candi Semberawan ini adalah satu-satunya candi yang berbentuk stupa atau di Jawa Timur berbentuk stupa. Jadi di Jawa Timur bangunan yang sifatnya stupa tunggal seperti ini baru cuma Semberawan. Wah, unik sekali. uniknya itu ya. Kemudian ditemukan pertama kali oleh pada tahun 1940. Siapa pendirinya sesuai dengan sumber dari Kitab Negara Kertagama, bahwasanya tempat ini dulu pernah disinggahi oleh Raja Senegara Hayam Wuruk pada tahun 1300. Nah, juga setelah singgahnya Hayam Wuruk kemudian ini dibangun pada masa Majapahit. Jadi ditemukan pertama kali oleh Belanda, candi ini dalam kondisi rusak ya. Jadi kalau dilihat dari dokumen Belanda berupa buku-buku ketika penemuan, candi ini dulu ditumbuhi oleh pohon besar di atas, kemudian akarnya menyebar merusak struktur dari dalam. Ya, akhirnya pada tahun 1936 dilakukan pembersihan di area situs. Dan kemudian pada tahun 1939
dibentuk sekarang ini adalah bentuk dari renovasi dari Dinas Purbakala Belanda pada tahun 1919. Jadi di masa Belanda ada sebuah organisasi itu yang namanya UD. Nanti bisa dilihat singkatannya UD itu salah satu instansi yang dibentuk oleh Belanda untuk istilahnya melindungi dan melestarikan cagar budaya. Kemudian sampai masuk era kemerdekaan, kemudian dulu ada namanya BP3. Kalau di Jawa Timur ini kantornya di Trawulan di Mojokerto. Jadi dulu itu ada Balai Peninggalan Purbakala Jawa Timur. Kemudian berubah nama lagi menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. Kemudian di tahun 2022 nomenklaturnya berubah lagi menjadi BPK Wilayah 11. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11. Wilayah 11 itu Jawa Timur. Sedangkan wilayah 10 itu Jawa Tengah, jadi sudah terbagi. Oh, sudah terurut gitu Pak? Ya, jadi secara secara organisasi itu sudah dilindungi undang-undang dan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi dan melestarikan. Jadi di sini saya ditunjuk sebagai juru bela di bawah naungan Kemenristek ya. Memang sebelum munculnya Hindu-Buddha, memang di Jawa ini sudah mempunyai kepercayaan asli. Dan dari mana kepercayaan itu adalah istilahnya mendoakan yang namanya leluhur. Maka istilah penyebutan kepercayaan kapitayan. Kapitayan ini kepercayaan Jawa asli. Nah, karena kapitayan ini dalam konsep ketuhanan ini ya kadang orang Belanda itu nyebut, orang Jawa ini nyembah batu, nyembah pohon, nyembah dan sebagainya, maka muncul yang namanya animis dan dinamis. Padahal secara konsep itu bukan menyembah itunya, tapi ada kekuatan ketuhanan di situ. Kepercayaan bahwa dalam situ Pak ya. Ya, nah berkaitan dengan tradisi apa yang ada di Sumberlawan ini. Setiap tahunnya di Candi Sumberlawan ini digunakan oleh umat Buddha Malang Raya untuk melaksanakan yang namanya upacara Trisuci Waisak. Ya, setiap tahunnya diperingati pada bulan Mei dan juga bertepatan pada bulan Purnama. Itu yang tradisi yang bersifat keagamaan. Ya. Untuk yang tradisi yang dilakukan masyarakat sendiri, karena di candi ini juga istilahnya berdiri di atas sumber mata air dan juga dikelilingi oleh beberapa sumber mata air, maka pada setiap tahunnya, setiap bulan Suro, masyarakat sekitar ini melaksanakan yang acara namanya selamatan sumber air. Selamatan sumber air ya. Nah, selamatan sumber air ini dalam rangka mensyukuri nikmat berlimpahnya sumber mata air yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam kebutuhan pertanian. Itu. Nah, kalau yang secara personal ya bisa dilihat sendiri. Betul. Ya, kalau yang saya sebutkan tadi ya sifatnya sudah secara berhubungan dengan orang banyak. Kalau yang setiap harinya yang sifatnya ritual personal ya setiap hari ada. Setiap hari pasti ada. Setiap hari pasti ada.